Ya memang ini kejutan ya. Jadi kalau saya menulis di tengah perang rudal itu kan Iran dan Amerika Israel, tiba-tiba ada rudal yang meledak di sini. Dan itu mengenai teman kita itu kan Desmond Sianipar gitu ya, yang sangat gigih sejak awal untuk membuktikan ijazah Joko Widodo itu palsu, bahkan sampai keluar statement 11.000 triliun persen saya yakin ijazah itu palsu. Wih, luar biasa itu. Dan itu cukup besar pengaruhnya terhadap teman-teman yang semakin banyak yang meyakini tentang kepalsuannya ijazah Joko Widodo. Tapi tiba-tiba gitu kan, ini muncul pernyataan atau realita yang terjadi gitu kan, yaitu bahwa ternyata Rismon ini berbalik, justru berdasarkan penelitiannya katanya ya, berdasarkan metode geometrik, translasi, kemudian juga rotasi, pencahayaan, maka kesimpulannya ijazah Joko Widodo itu asli. Wah, langsung ramai itu. Yang kedua, bukan itu saja. Setelah pernyataan asli juga, dia gitu kan langsung menyatakan permohonan maaf kepada Joko Widodo, datang ke Solo. Kemudian gitu kan minta restoratif justice yang diharapkan sampai ke SP3 sebagaimana Egy Sujana dan Damai Hari Lubis gitu. Nanti jadi sehingga orang mengatakan wah ini korban ketiga gitu ya yang akan terjadi. Jadi begitu, dan ternyata bukan hanya datang ke Joko Widodo, tapi juga datang ke Istana Wapres. Mungkin ini berhubungan dengan bukunya, yaitu Gibran Endgame gitu, yang kemudian dia akan membuat antitesanya, akan membuat tulisannya yang menyatakan bahwa itu tidak benar tulisannya itu. Waduh, saya kira luar biasa itu. Padahal sama sekali publik sudah juga melihat membenarkan apa yang dianalisis oleh Rismon tentang Gibran. Bahwa Gibran tidak layak menjadi wapres dan tidak memenuhi syarat untuk itu karena tidak memenuhi syarat pendidikan, yaitu serendah-rendahnya SMA dan harus ada bukti ijazah SMA, dan itu tidak punya. Saya kira itu sangat mendasar sekali. Tapi sekarang ternyata Rismon Sianipar ini justru akan membalikan dan bahkan meminta maaf kepada Gibran gitu ya. Akhirnya orang sekarang menyimpulkan bukan Gibran Endgame tapi Rismon Endgame gitu ya. Saya kira itu pandangan publik yang wajar ya, karena sikap yang tadi itu sangat berubah drastis. Nah, dicari-cari apa penyebabnya, ya muncullah gitu kan berbagai fenomena, antara lain soal kemungkinan ijazah S3-nya, S2-nya yang dikeluarkan oleh Yamaguchi itu nggak benar gitu, bukan kata lain palsu. Atau ada juga isu lain soal surat kematian yang dibuat. Masa surat kematian tentang Rismon sudah mati untuk membebaskan atas tagihan gitu beasiswa ketika dia sekolah di Jepang gitu. Saya kira itu menarik itu, dan kalau memang itu menjadi faktor ya akhirnya mungkin tertekan karena itu sudah dilaporkan oleh Andi Aswan teman-temannya lainnya gitu kan yang mendukung Pak Jokowi, itu kan sudah diadukan ke polisi. Apakah karena itu gitu kan tertekan karena itu atau faktor lain kita tidak tahu. Tapi yang jelas dengan peristiwa ini Rismon Endgame. Rismon akan selesai permainannya. Saya kira Rismon bunuh diri. Ini karena di Jepang mungkin ada samurai yang diberikan kepada Rismon, kemudian disuruhnya tusukan kepada perutnya sebagai harakiri. Nah, ini fenomena harakirinya seorang peneliti cendekiawan yang awalnya dinilai jujur, tapi ternyata sebaliknya. Saya kira itu menarik sekali, gitu kan, untuk kita dalami berikutnya. Apalagi nih yang akan dilakukan. Karena ada tanda-tanda juga ini bahwa dia justru sekarang menyerang teman-temannya, gitu. Bahkan akan mempengaruhi semua. Ada ini pernyataan poin ke-6-nya mengimbau kepada pihak-pihak
yang mempermasalahkan ijazah Jokowi itu supaya mengikuti langkahnya. Itu sampai ke situ tuh. Berarti sudah seperti meyakini betul akan kesalahannya, kemudian mengajak lagi orang lain untuk mengikuti langkahnya. Wah, saya kira ini sangat berbahaya gitu kan bagi dirinya dan bagi pemahaman publik juga mengenai status ijazah Joko Widodo. Sampai sekarang publik merasa yakin ijazah Joko Widodo palsu. Gitu. Oleh karena itu nggak gampang diubah dengan pandangan seorang Rismon Sianipar. Saya yakin tidak mudah walaupun dia peneliti, tapi sekarang kredibilitas sebagai peneliti sudah rontok. Gitu. Saya kira ini kasus Rismon Sianipar atau yang kemudian saya buat tulis Rismon Parcel Sianipar. Karena pulang dari permohonan maafnya ke Gibran jadi beri parcel. Dan begitu parcel didapat di luar disimpan, kemudian dia celingukan gimana bawanya, gitu kan? Pintunya ditutup langsung oleh Gibran. Lalu dia panggil pengacara, itu kan, yaitu Jahmada Girsang, berdua itu menenteng parcel sampai ke mobil, maka disorot oleh media dan itu sangat memilukan. Kita sebagai orang teman yang sudah lama bergaul merasa risih juga dan merasa prihatin, sedih. Itu kan seorang Rismon yang gagah berani, harimau Sumatera, ternyata begitu berubah menjadi seseorang yang tunduk ya kepada seorang anak kecil yang dia masalahkan ijazahnya. Saya kira begitu kondisi Rismon, dan kita akan lihat perkembangan berikutnya. Apakah betul dia berani berada di balik kepentingan Jokowi selanjutnya, yang kemudian orang menyebutnya jadi termul, mungkin jadi raja termul gitu ya, atau tidak. Ini kita akan melihat berikutnya. Begitu. Selama kami sudah kenal dengan Rismon ya, terjadi ada nggak kepikiran Kariza bahwa memang benar tidak ada fungsi? Ada nggak? Saya tidak melihat begitu dari awal juga begitu. Kan mau pertama tahu Rismon itu waktu mau ke Jogja, kita ke Jogja dan ke Solo gitu kan, ke rumah Jokowi dan ke UGM. Nah saat itu TPUA sudah mendengar nih ada masukan bagus ini, itu dari seorang yang baru muncul namanya Rismon gitu. Wah sudah kalau begitu kita harus ajak Rismon gitu. Dan sampai saat ini terus sampai kita diskusi bareng gitu kan soal buku dan sebagainya. Ternyata tidak ada hal yang mencurigakan menurut saya. Kalau saya mah sampai terakhir sebelum menyatakan bahwa itu asli, wah itu berani dengan keyakinan begitu, kita belum punya prasangka buruk terhadap yang bersangkutan. Dan memang kita nggak boleh sih berprasangka buruk gitu kan, itu apalagi kita dalam kapasitas sesama gitu ya, atau dalam pengertian nggak boleh lah seorang teman seperjuangan saling berprasangka buruk, gitu nggak bagus sampai dibuktikan sebaliknya, dan dibuktikan sebaliknya sekarang. Gitu Bang Dul. Informasi ya, pasti juga bahwa istrinya memasukkan surat kematian itu dari ranah internal tadi. Oh ya sangat kena dong. Itu termasuk pemalsuan. Pemalsuan itu bisa pemalsu, bisa yang membantu memalsukan, bisa ikut serta dalam memalsukan, dan bisa yang menyuruh. Ya. Bisa yang menyuruh. Jadi semua itu namanya pleher atau dader. Itu bisa itu, apakah Rismonnya sendiri yang menyuruhnya kepada istrinya itu kan, atau istrinya punya inisiatif sendiri yang disetujui oleh Rismon gitu kan, atau pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Saya kira semuanya bisa menjadi dader atau pelaku dari yang disebut dengan tindak pidana itu. Itu pidana itu pemalsuan dan menggunakan, apalagi sudah digunakan, misalnya sudah dipalsukan kemudian digunakan, maka penggunaan dokumen palsu itu pidana, itu jelas menurut baik KUHP maupun Undang-Undang Sisdiknas kalau ini menyangkut misalnya pendidikan. Artinya kasus Rismon itu tidak akan selesai. Sebenarnya sangat serius
ini sudah menyangkut aspek hukum. Kan biasa katakan maaf-maafan itu moral gitu kan, etika, tapi hukum tetap jalan istilah. Nah ini tergantung pada pihaknya, karena misalnya delik aduan tergantung pengadunya. Katakanlah Jokowi pernah melaporkan, jadi itu namanya delik aduan absolut kan gitu. Maka yang bisa mencabut yang bersangkutan gitu. Selama tidak mencabut ya pasti jalan terus gitu. Itu karena delik aduan itu selama tidak dicabut jalan. Nah jadi sebetulnya belum selesai, makanya berharap mungkin ya Pak Rismon ini berharap dengan dimaafkan restoratif justice, maka semua termasuk laporannya Andi Azwan CS soal ijazah palsu itu kan, S2 palsu, S3 palsu atau surat kematian yang juga diadukan, mungkin selesai gitu, dianggapnya dicabut juga atau selesailah masalahnya gitu, yang melaporkannya mencabut laporan, bisa begitu mungkin harapannya. Tapi kalau secara hukumnya itu nggak seperti itu mudahnya gitu. Antara pemaafan gitu kan, pemaafan tidak menghapuskan kejahatan gitu. Itu maksudnya. Makanya benar juga kalau Pak Jokowi pernah sampaikan, hukum jalan terus, soal maaf-maafan kan pribadi katanya gitu ya. Walaupun ternyata prakteknya nggak gitu juga, memang itu target kan, dengan meminta maaf selesai semua gitu ya. Sebut restoratif justice atau SP3.